Shalom, selamat berjumpa dalam vlog Renungan 5 Menit Paroki Santo Yakobus Mariso Makassar bersama saya Olivia. Renungan kita pada kali ini diberi judul, apakah Anda tertantang untuk mengatakan tidak? Tidak untuk hal apa? Tidak dalam hal apa? Sekarang ini kita hidup di era yang digital. Arus informasi begitu cepat sehingga menyebabkan banyak perubahan yang terjadi. Belum kita sadari sudah ada perubahan yang baru. Hal ini menyebabkan kita juga biasanya terseret dengan arus informasi yang salah. Informasi yang salah yang kita dapatkan membuat kita mengambil keputusan atau tindakan yang salah tentunya. Seperti contohnya, kita menerima informasi yang salah, kita menerima suatu informasi tapi kita belum tahu kejelasannya. Kita hanya saya langsung memposting lagi, memberikan kepada teman saya supaya saya dibilang yang terupdate untuk memberi informasi kepada orang lain. Saya lakukan itu mungkin untuk popularitas, supaya seperti tadi yang saya katakan, supaya dikatakan yang nomor satu dalam mendapatkan informasi. Atau karena saya senang, saya suka dibilang, saya bisa membagi-bagi informasi supaya banyak orang juga yang tahu. Tetapi hal ini kita lakukan, kita tidak menyaring informasi itu apakah benar, akurat. Kita hanya melakukan karena kesenangan diri kita sendiri. Kita tidak tahu apakah hal yang kita lakukan ini, informasi yang kita bagikan ini, sifatnya bisa menyebabkan pertengkaran, menyebabkan perselisihan, bahkan perpecahan satu bangsa atau satu komunitas. Apakah hal itu yang kita capai, yang kita mau capai? Hal itu yang kita inginkan? Mungkin kita menganggap, biasa. Toh semua orang juga lakukan hal seperti itu. Semua orang melakukan hal yang sama. Manusia bertengkar itu hal yang biasa. Perpecahan terjadi itu hal yang biasa. Sifat seperti ini, sikap seperti ini, harusnya kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, tidak melakukan hal tersebut. Kenapa kita tidak melakukan hal tersebut? Karena kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus hidup oleh Roh. Mari kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 16. Inilah pesan dari Rasul Paulus. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Di ayat 19 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Inilah hidup di dalam daging. Kalau kita mementingkan kesenangan kita sendiri, saya gak mau pusing orang lain. Yang penting saya senang berbagi informasi. Toh semua orang melakukannya. Ingatlah, itu adalah bagian dari kedagingan. Jadi, Rasul Paulus mengatakan, kita hidup oleh Roh. Kenapa kita harus hidup oleh Roh? Di ayat 21b dikatakan seperti ini. Terhadap semuanya itu, terhadap semua perbuatan daging, kuperingatkan kamu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang melakukan perbuatan daging tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan,
Apakah Anda tertantang untuk mengatakan tidak? Sekian untuk renungan kali ini. Terima kasih. Shalom.